Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, perkenalkan nama saya Lutfano Dimas dari kelas 6D dengan NIM 2233071102. Pada video kali ini, saya akan melakukan praktikum UAS dari Cloud Computing dengan soalan sebagai berikut, yaitu kita membuat instan pada EC2 menggunakan nama Linux 2, kemudian kita setting infonya dan kita install semuanya, kemudian kita membuat database dengan aplikasi yang saya gunakan kali ini adalah MySQL Workbench. Kemudian kita get API-nya menggunakan Postman. Oke, kita langsung masuk ke tutorialnya. Nah, untuk step by stepnya sudah saya tulis di notepad sini ya, agar mempermudah saat praktikum dan agar lebih cepat juga videonya, agar tidak terlalu lama-lama. Oke, step pertama, kita masuk ke AWS, kemudian kita cari EC2, kemudian kita masuk dashboardnya. Nah, pada ini saya sudah masuk ke dashboard nih. Nah, kita buat langsung instance-nya. Nah, untuk namanya namanya seperti ini ya, teman-teman. Di kelas name underscore ws. Kemudian kita cari Amazon Linux. Nah, kemudian kita cari Amazon Linux 2. Nah, setelah itu kita izinkan lintas HTTP-nya, tidak usah yang pakai S ya. Kita pakai HTTP saja. Kemudian jika sudah kita pasang key-nya. Nah, key ini gunanya nanti kita akan remote menggunakan butir. Jadi kita pilih yang .ppk. Tipe pasangannya RSA saja. Kemudian kita buat key-nya. Key was. Di masih tadi. Was. Sudah deh. Ya. Kita buat. Nah, ketika kita buat keeper nanti akan otomatis ke download ya. Nah, kita amankan key-nya ini tuh, agar kita bisa gunakan nanti ketika untuk login putih. Kita cari dulu. Nah, key. Sabar ya teman-teman. Nah, ini kita potong, kita simpan ke folder yang kita gunakan, yaitu ya was tanggal. Kemudian jika sudah keisi semua requirement-nya, itu nama, sistem operasi, kemudian key, kemudian izin HTTP, kemudian langsung saja kita luncurkan instance. Berikut ya, oke, berikut awal. Setelah itu kita klik peluncuran instance-nya. Nah, kemudian kita pilih, kita klik centang, kemudian kita cari keamanan, kita scroll ke bawah ya. Nah, ini grup keamanannya kita klik untuk nyeting infonya ya, agar terbuka di port 3306. Kemudian sudah kita klik edit aturan masuk, kemudian kita tambahkan aturan. Nah, kita ketik MySQL atau Aurora. Kemudian langsung bloknya kita pilih yang paling atas, kemudian simpan aturan. Kita pilih instance. Nah, kita tadi bikin yang paling bawah ini ya. Nah, untuk IP-nya ini ya, IP publiknya agar bisa kita akses. Kemudian soal lagi kita remote menggunakan putih. Nah, untuk IP-nya ini kita salin, kita tempel.
dan kita cari SSH out kredensial. Nah, dari key yang sudah kita buat tadi, kita masukkan saja di sini teman-teman. OCC. Nah, ini klik open, kita save. Nah, untuk default loginnya kita pakai ec2/user. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu instalasi HTTPD, Apache, terus ada PHP, dan MariaDB. Kita masuk ke putihnya, agar lebih mudah kita split ya. Nah, dengan ini. Nah, jadi gini kan enak. Yang pertama kita update dulu, sudo yum update. Nah, kemudian kita install HTTPD-nya. Kemudian kita enable dan kita start. Kita enable dulu. Kemudian kita start. Dan kita lihat statusnya ya. Sudah running. Nah, di sini sudah running ya teman-teman. Kemudian kita lanjut ke instalasi PHP-nya. Nah, kemudian ketika PHP sudah terinstall, kita lihat serinya PHP. Versi kita install yang seri 8 ya teman-teman. PHP, PHP. Mana ya PHP-nya? PHP seri 8. Sepertinya belum install ya. Kita cek lagi dari yang atas ini. Kemudian kita cek versinya. Coba kita lihat statusnya. Nggak bisa. Nah, sepertinya kita sudah menginstal PHP-nya. Kemudian kita cek versinya, kelihatannya sudah ya, tapi nggak muncul ya. Seri 8 kelihatan nggak? Seri 8. Coba kita install lagi ya. Nah, di sini sudah komplit ya teman-teman. Kemudian kita install MariaDB-nya. Nah, sudah. Kemudian kita lanjut enable service-nya. Kemudian kita start. Sudah keinstall ya. Kemudian kita install secure installation-nya.
kita salah instalasi itu. Kita ayam dulu. Bisa ya? Coba kita ulangi lagi dari yang MariaDB. Kita coba restart. Nah, kemudian kita start. Coba kita install lagi yang secure installation. Nah, ini bisa ya. Ya, maksudnya kita buat terserah. Kemudian kita Y, Y, Y. Nah, sudah ya. Kemudian kita memberikan akses ke semua user dengan cara kita masuk dulu MySQL menu root np. Nah, kemudian kita salin ini komennya. Kemudian kita flash privilege. Oke. Nah, untuk step selanjutnya setelah kita buat apa semua kita instalasi semua TTP, PHP dan MariaDB, kemudian kita coba buat database. Nah, untuk connect database-nya ini saya menggunakan MySQL Workbench. Nah, kemudian kita klik tombol plus, name-nya kita beri saja UAS. Nah, untuk IP-nya ini pakai IP yang public ini ya, teman-teman. Sandinya 123, username-nya root, kita tes koneksi dulu. Nah, ini bisa ya artinya. Kita oke, dan kita masuk. Nah, kemudian kita buat database-nya dengan contoh dari Pak Angger ini, ODB NIM. Kemudian kita apply, successfully, kita finish. Kemudian kita buat skema ini sebagai default. Kemudian kita buat tabel dengan nama tabel karyawan ya. Kemudian isiannya ini disesuaikan dengan soal yang sudah diberikan dari Pak Anggir. Ada ID, nama, jenis kelamin, handphone, dan alamat. ID, nama,
kemudian jenis kelamin, nama, jenis kelamin, handphone, alamat. Nah, jenis kelamin ini kita buat enum, kemudian kita ketik laki-laki, perempuan. Oh, nggak bisa ya? Sudah pakai sini. 11, 50, 15, 100. Kita coba itu ya, 50. Kemudian ada 15 dan 100. Coba kita apply dulu ya. Nah, untuk jenis kelamin ini harusnya kita pakai enum ya. Nah, sudah bisa. Kemudian kemudian kita buat directory baru di dalam var www.html ya, teman-teman. Di sini putihnya dari ini kan masih di MariaDB nih. Nah, kita exit dulu. Kemudian kita cd var www. Nah, kemudian di dalam folder HTML ini kita buat directory baru dengan nama REST API, kemudian new dengan sidangnya hadir SPF 223307 Oh, harus pakai sudo ya? Lupa, lupa. Nah, kemudian di dalam folder ini kita buat file itu koneksi.php dan juga API karyawan. Sudo cd nah, kita buat filenya sudo nano kemudian koneksi.php. Nah, untuk isinya ini saya sudah buat itu ini koneksinya. Nah, ini kita tinggal salin. Ctrl-C kanan. Nah, dengan hostname-nya localhost, database-nya ini tadi, username kita pakai root dan passwordnya tadi 123. Dan kita Ctrl X, Y, enter. Nah, kita buat lagi filenya untuk API karyawannya. API karyawan slash API slash karyawan.php. Nah, untuk API karyawannya saya juga sudah buat di sini. Nah, kita salin di sini. Oke. Nah, nice.
Kita cek dulu apakah sudah benar untuk koneksinya. Nah, filenya ini, koneksi ini samakan dengan nama yang filenya tadi sudah dibuatnya. Kalau misalkan ini tadi kan saya buat koneksi.php. Nah, itu kita samakan. Kemudian kita Ctrl X, Y, enter. Nah, kemudian kita coba langsung ke postman-nya ya, teman-teman. Jadi di postman-nya kita coba akses database-nya dengan fungsi get karyawan by ID, terus ada update dan juga delete. Oke, kemudian kita coba ke postman ya dengan sintaks seperti ini. Jadi ada IP-nya, kemudian foldernya, kemudian filenya dengan function get karyawan. Kemudian kita coba send. Coba lihat di bodinya JSON. Nah, ini sudah ada satu ya teman-teman database-nya. Kemudian kita post. Kita coba fungsi post, insert, kemudian di body kita indexnya kita dua saya perempuan. Kita coba send. Nah, di sini statusnya sukses. Previewnya nggak ada. Kemudian kita coba cek ke MySQL Workbench-nya. Nah, di sini sudah masuk ya teman-teman. Kita tadi coba masukin ke ID 2, dan nama, jenis kelamin, handphone. Kita samakan dulu dengan yang di Postman. 2, saya perempuan 192 Madiun. Saya perempuan 192 Madiun. Sudah sama ya teman-teman. Jadi fungsi insert sudah bisa dan juga get tadi sudah bisa. Nah, yang get tadi kita coba get karyawan by ID. By ID sintaknya. Jadi kita apa namanya? Get karyawannya by ID 1. Tapi tampil semua ya. Saya hapus dulu. Jadi saya berdua. Jadi sudah bisa paket ya, tapi nggak bisa satu ini. Nggak tahu kenapa. Nah, jadi masih ada error itu. Nah, kemudian kita coba fungsi put ya teman-teman. Jadi sesuai yang dari perintahnya Pak Angger. Nah, ada get karyawan by ID, insert, insert sudah, baru dia update itu put. Nah, fungsinya kita pakai post, tinggal kita aktifkan. Nah, coba ID 1, update sukses. Terus kita cek ke MySQL Workbench-nya. Nah, 192 Madiun.
Kita coba. Oh, harus di sini ya. Satu kamu, kita coba. Sukses. Teman Madiun. Oke, jadi artinya di sini ya teman, bukan di sini. Kita coba tambahin lagi, tasan lagi, dan sukses. Sini apakah nambah? Kita cek. Nah, jadi berhasil ya teman. Oke, tinggal kita tambahkan fungsi delete. Delete ini kita ambil dari sini. Maksudnya delete karyawan. Nah, kemudian kita cek delete sukses. Apakah nomor satu akan dihapus? Nah, terhapus. Oke. Jadi, mungkin itu video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika masih banyak salahnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.